Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Sari dari kelas B dengan NIM 12580100050. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan tema Pancasila Kompas Bangsa di Era Disrupsi. Materi pertama, kecerdasan buatan AI. Perkembangan kecerdasan buatan AI membawa perubahan besar. Mesin kini mampu berpikir, menulis, bahkan menggantikan pekerjaan manusia. Namun, Pancasila mengingatkan kita bahwa teknologi harus digunakan untuk memuliakan manusia, bukan menggantikannya. Yang terkandung dalam sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada nilai kemanusiaan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntun agar manfaat teknologi dirasakan secara merata, bukan hanya segelintir orang. Materi kedua, pengaruh media sosial. Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, media sosial memudahkan kita berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, di sisi lain, seringkali menjadi tempat munculnya kebencian, ejekan, dan perpecahan. Pancasila mengajarkan kita untuk tetap beradab dalam bermedia sosial. Yang terkandung dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntun agar media sosial digunakan untuk mempererat, bukan memecah. Mari gunakan media sosial dengan semangat kemanusiaan, saling menghormati, dan saling mendukung. Materi ketiga, hoaks dan polarisasi politik. Di era digital, informasi menyebar begitu cepat. Sayangnya, tidak semua informasi benar. Hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian mudah memicu perpecahan di tengah masyarakat. Pancasila hadir sebagai pedoman moral untuk tetap bijak, yang terkandung dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengingatkan kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan agar kita selalu menjaga keutuhan bangsa meski berbeda pandangan politik. Dan materi keempat yaitu disrupsi budaya lokal di era globalisasi. Di tengah derasnya arus globalisasi, budaya luar dengan mudah masuk ke kehidupan kita, dari gaya berpakaian, musik, hingga cara berpikir. Banyak anak muda kini lebih mengenal tren asing dibanding budaya daerahnya sendiri. Namun, disrupsi budaya ini bukan berarti kita harus menolak modernitas. Justru disinilah peran Pancasila menjadi kompas agar bangsa Indonesia tetap berakar di tengah perubahan. Yang terkandung dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan kita untuk menjaga keanekaragaman budaya sebagai kekuatan, bukan perbedaan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong agar pelaku seni dan budaya lokal juga mendapat tempat yang layak di era digital. Saat ini banyak generasi muda yang kembali melestarikan budaya lewat media sosial, menari tradisional di TikTok, mempromosikan batik di Instagram, atau membuat musik etnik modern. Itulah wujud nyata pengamalan Pancasila di era globalisasi, tetap terbuka pada dunia, tapi tidak kehilangan jati diri. Mari bangga pada budaya sendiri, karena cinta budaya berarti cinta Indonesia. 4 tantangan besar zaman, kecerdasan buatan, media sosial, hoaks politik, dan disrupsi budaya. Semuanya menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu berarti kebaikan bila kita kehilangan arah moral. Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, Pancasila hadir sebagai kompas bangsa, kompas yang menuntun kita untuk tetap berpikir bijak seperti manusia, berperilaku adil, menghargai sesama, dan menjaga persatuan Indonesia. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya simbol di dinding, tetapi nilai yang hidup di setiap tindakan, di setiap klik, dan di setiap keputusan kita sebagai warga negara. Karena selama Pancasila menjadi pedoman, Indonesia tidak akan kehilangan arah, seberapa besar pun badai perubahan datang.